Saudaraku, sungguh sangat lucu sekali ketika ada statement-statement dari saudara Egy Sujana tentang selain agama Islam itu lebih baik dibubarkan saja. Ya, kurang lebih seperti itu karena tidak sesuai dengan Pancasila atau Pancasialis. Ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Terus dengan kemarin ya seolah-olah mengatakan bahwa menganjingkan seseorang ini sebagai perintah Al-Quran. Lu berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabanin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabanin. Tapi lu gak ada. Quran ente salah. Bapak Quran ente salah. Bapak Quran ente salah. Bapak yang terhormat ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Minta tolong. Ya sama, anjing. Karena saya sempat lontar tadi kata yang amat kasar. Oke. Anjing. Nah, supaya permian ini saya maksud tadi bedanya akhlak dengan etika. Oke. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Oke. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Sput tadi. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Lebih keras lagi dia, bukan lagi cuma aja dipotong lehernya. Itu fakta itu. Coba baca. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Ulangi lagi. Seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Sekali lagi. Maka perumpamaannya seperti anjing. Quran yang ngomong tuh bos, bukan Egy. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Saya suruh diapain? Suruh apain? Ceritakan gitu. Misalnya begini, ini si anjing nih. Aku bilang anjing, lu anjing. Tersinggung gak si anjing? Ya kagak lah, memang dia anjing. Nah kalau ada orang seperti anjing, saya bilang ya mesti jangan tersinggung karena kelakuannya seperti anjing gitu. Ya udah. Itu penjelasan saya secara Qurani, nggak tafsir saya. Letterlek itu bunyi begitu. Istilah anjing itu dari Allah, bukan Egy Sujana apa ini? Istilah anjing itu dari Allah, bukan Egy Sujana apa ini? Istilah anjing itu dari Allah, bukan Egy Sujana apa ini? Ini pun tidak ramai. Kenapa ya? Saya juga heran. Ini disebut tidak menistakan agama. Tetapi ketika saya menanggapi Egy Sujana, saya tidak yakin kamu seiman dengan saya. Saya hanya tanya, mana Tuhanmu Egy Sujana? Perlihatkan sama saya. Saya bertanya, bukan menantang. Mana Tuhan? Saya tantang kamu Tuhan. Ayo Tuhan, saya tantang kamu Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Tetapi ini dipotong, diviralkan menjadi sebuah isu yang katanya saya menistakan agama. Ya, lalu apakah ingin membubarkan agama selain Islam? Mengutip dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Seolah-olah itu adalah perintah Al-Quran menganjing-anjingkan orang. Ini pun tidak dianggap sebagai penista Al-Quran atau menistakan agama. Tidak. Karena saya pun tahu mereka atau saudara Egy Sujana menggunakan tafsiran itu hanya untuk kepentingannya. Untuk pembelaan diri dengan mengutip ayat-ayat tersebut. Dan ini semua masih bungkam dan tidak memviralkan. Jadi cukup kalau Arya dia menantang Egy Sujana, diviralkan saja. Dibalik seolah-olah Arya menantang Tuhan. Saudara-saudara semuanya harus tahu, permasalahan saudara Egy Sujana ini sudah lama. Sebelum ini pun dari dulu mulai makar, makar terhadap pemerintahan yang sah. Seperti ini contohnya.
Hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa advokat yang juga sebagai inisiator gerakan gabungan elemen rakyat atau GERAK, Egy Sujana, sebagai tersangka kasus makar. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya ini menjadwalkan memeriksa Egy Sujana pada pukul 10 pagi. Egy Sujana dilaporkan atas dugaan makar atas orasinya di Rumah Kertanegara pada 17 April lalu yang menyerukan soal people power atau penggerakan massa. Nah, ya, saudara-saudara bisa lihat, ini juga dari beberapa kasus dulu ya, sempat diproses bahwa saudara Egy Sujana ini juga makar terhadap pemerintahan yang sah, terhadap pemimpin yang sah. Loh, ini ya. Tetapi dia selalu menggadang-gadang bahwa dia adalah orang yang sangat sok tahu sekali, bahwa dia adalah orang yang sangat muslim sekali, orang yang sangat Islam sekali. Ya, kalau orang Islam harusnya tahu ya bagaimana cara menghormati, bagaimana cara menjaga para ulil amri, para umaro. Ya, itu adalah bagian-bagian ketika kita menjadi orang yang muslim. Terus ada lagi saudara, seperti kasus bahwa dulu pun sama, saudara Egy Sujana ini seorang pemain, bahkan aktor dugaannya sebagai pemain Saracen. Ini seperti ini cuplikannya. Nama pengacara Egy Sujana belakangan ini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Egy disebut-sebut menjadi salah satu pengurus kelompok penyebar berita bohong dan ujaran kebencian Saracen. Nama Egy Sujana menjadi salah satu nama yang tertera pada daftar struktur pengurus kelompok Saracen yang diketuai oleh Jas Riyadi. Nama Egy tertulis sebagai Dewan Penasihat. Oke, maka dari itu untuk saudara-saudaraku yang saya cintai di seluruh tanah air, yuk semua harus mengerti tentang ini semua. Betapa bahayanya seorang saudara Egy Sujana. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe dan share, bagikan. Supaya apa? Umat tahu. Yuk, kita harus berpikir secara logika, secara waras untuk apa-apa yang terjadi dalam republik ini. Mereka orang-orang yang memang betul-betul selalu membuat kericuhan, bikin perpecahan dalam bahayanya bagi umat untuk kerukunan dan terutama untuk bangsa Indonesia. Sangat berbahaya sekali ya.